Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari, bukan. Tapi ada makna yang jauh lebih dalam dibalik rasa lapar yang kita rasakan saat berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW adalah contoh nyata bagaimana seseorang itu bisa hidup sederhana dan merasakan lapar tidaknya di bulan Ramadan. Beliau sering menjalani hari-hari tanpa makanan berat, sebagaimana diceritakan oleh salah seorang istri beliau. Api untuk memasak kadang tidak dinyalakan selama sebulan penuh di rumah beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat dan generasi salafus saleh itu juga memberikan teladan luar biasa dalam memahami hakikat lapar. Ada yang dikenal sangat zuhud. Suatu ketika setelah minum air saat berbuka puasa, beliau menangis. Ketika ditanya alasannya, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah menolak dunia dan isinya, dan aku khawatir terjebak di dalamnya. Ada yang sering mengingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap kekenyangan. Beliau berkata, berhati-hatilah terhadap perut kalian, karena itu merusak badan, menyebabkan penyakit, membuat malas beribadah. Beliau juga menyarankan untuk berlatih lapar dan menjauhi kekenyangan. Karena apa? Karena perut itu penuh yang bisa membuat tubuh menjadi gemuk, menjadi berat, pikiran tumpul dan hati keras. Kemudian dikatakan juga, jika Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, Dia mengajarkannya menyedikitkan bicara dan menyedikitkan makan. Imam Hasan Al-Basri juga menambahkan, jika orang miskin mengetahui pahala lapar dan keutamaannya, niscaya ia akan memilih lapar daripada kenyang. Saudaraku, rasa lapar yang kita alami saat berpuasa memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Ada beberapa di antaranya, yaitu kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu perenungan mendalam. Ya. Perut yang kosong membuka pintu tafakur atau perenungan. Disebutkan bahwa saat perut lapar, hati jernih dan pikiran cerah. Saat perut kenyang, hati keras dan pikiran tumpul. Kemudian yang ketiga, itu pembersihan jiwa. Lapar adalah alat untuk membersihkan jiwa. Rasulullah bersabda, didiklah diri kalian dengan lapar, karena ia mematikan syahwat dan melembutkan hati. Kemudian yang keempat, yaitu rasa syukur. Lapar mengajarkan kita untuk bersyukur. Tidaklah sempurna syukur seseorang hingga ia merasakan lapar. Kemudian yang kelima adalah berbuat baik. Kemudian saya lanjutkan lagi, saudara, ya. Yang keenam yaitu peniadaan diri. Lapar mengajarkan kita untuk menyadari bahwa keterbatasan dan kelemahan sebagai makhluk. Lapar adalah pintu gerbang menuju fana, peniadaan diri dalam cinta Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal Allah. Lapar membuka pintu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengurangi makan adalah tangga pertama bagi orang yang ingin mengenal Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang kita merasakan sulit untuk memahami makna spiritual dan balik rasa lapar saat berpuasa. Di sini ada beberapa hambatan yang sering menghalangi kita, tapi jangan khawatir, ada solusi praktis untuk mengatasinya. Yaitu yang pertama adalah pola makan yang berlebihan. Berhati-hatilah. Nah, itu terhadap perut kalian. Karena apa? Merusak badan, menyebabkan penyakit dan membuat malas beribadah. Yang kedua adalah solusi. Ya, ikutin pola makan Rasulullah.
sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Saat berbuka mulai sesuatu yang sederhana, misalnya kurma dan air. Hindari makanan yang berlebihan saat sahur dan berbuka. Kemudian makanlah perlahan-lahan dan kunyah makan yang baik. Kemudian pola pikir yang materialistik. Beberapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Solusinya bagaimana? Yaitu tetapkan niat yang benar sebelum berpuasa. Kurangi fokus pada makanan selama berpuasa. Jangan habiskan waktu memasak hidangan yang rumit. Fokus pada makanan yang mengandung gizi. Kemudian baca literatur. Yang ketiga adalah kurangnya ilmu dan kesadaran, ya. Jadi di sini orang bodoh itu berpuasa dengan perutnya, sementara orang berilmu itu berpuasa dengan seluruh anggota tubuhnya. Solusinya adalah bagaimana pelajari hikmah puasa dari Al-Quran dan hadis, hadiri kajian-kajian, kemudian renungkan ayat-ayat Al-Quran. Bacalah biografi Rasulullah. Kemudian bagikan pengetahuan tentang dimensi spiritual. Yang keempat adalah ketergantungan pada makanan. Itu juga tidak boleh. Perlawanan terhadap hawa nafsu dimulai dari perlawanan terhadap keinginan perut. Solusinya latih diri untuk melaksanakan puasa sunnah, terapkan pola makan, ya, seperti intermittent fasting, ya. Kemudian kurangi konsumsi makanan yang meningkatkan nafsu makan, ganti kebiasaan makan untuk menghibur diri dengan aktivitas lain. Kemudian yang kelima yaitu kesulitan merasakan manfaat spiritual lapar. Kita diingatkan untuk tidak meninggalkan zikir karena kita tidak merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Solusi yaitu yakini bahwa manfaat spiritual lapar tetap ada meski tidak dirasakan. Bersabar dan konsisten. Cari bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman. Saudaraku yang diberkahi Allah, ada beberapa cara praktis untuk menghayati dimensi spiritual lapar selama berpuasa. Yang pertama adalah puasa dengan penuh kesadaran. Kemudian yang kedua yaitu menulis catatan perjalanan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah doa kontemplatif, ya, manfaatkan waktu lapar untuk berdoa yang lebih khusyuk. Fokuskan doa pada aspek-aspek ma'rifatullah. Bermunajat dengan penuh kerinduan. Ya, gunakan rasa lapar sebagai media untuk merasakan kebutuhan akan Allah. Kemudian itikaf ataupun waktu menyendiri. Alokasikan waktu khusus minimal 1-2 jam untuk menyendiri saat berpuasa. Kemudian yang kelima yaitu memberi sedekah. Nah, yang keenam adalah membaca literatur spiritual. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu praktek zikir. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, saat kita benar-benar menghayati dimensi spiritual, ya, di situ kita akan selama lapar, ya, selama puasa kita akan merasakan buah-buahan yang manis yang luar biasa. Nah, ada beberapa berikut ini, ya, yaitu kita harus mempunyai hati yang bersih, kalbun salim. Kita harus mempunyai batin, mata batin yang tajam, ya, basyirah. Kemudian kita harus kerendahan hati, tawaduk, ya. Kita harus ramah. Kemudian kita harus juga kuwatul irodah. Nah, dan kita juga harus syafa'at zini, itu kejernihan pikiran, ya. Kemudian keintiman dengan Allah, al-ursbillah. Saudaraku, bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk merasakan dan menghayati dimensi spiritual. Puasa sejati adalah puasa hati dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi. Jadikanlah setiap rasa lapar selama Ramadan ini sebagai tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah menjadikan puasa kita di bulan ini penuh dengan berkah. Ya, semoga juga sarana untuk mencapai ma'rifatullah dan kedekatan dengannya. Sebagaimana doa Rasulullah SAW,
Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan rezekimu aku berbuka, dan kepadamu aku bertawakal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.